Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Aderai. Kali ini saya lagi ada di mana Sel? Kita Sel? KFC. Oh iya. Jadi kita lagi ada bukan ada di Kentucky ya, tapi kita adanya di Bandung tepatnya ya. Tapi kalau kita berbicara fried chicken itu kita bisa dari Kentucky, bisa dari California, bisa dari Texas ya. Iya, macam-macam. Maupun juga dari lokal ya. Dari misalnya dari Nyonya Soeharti dan sebagainya. Ayam goreng. Ya, jadi teman-teman sekali lagi kalau kita berbicara makronutrisi, salah satu yang paling underapresiasi kan protein ya. Makanya kenapa orang bilang, oh iya proteinnya bagus gitu. Nah, kalau kita berbicara 4 elemen diet, berarti ada sumber, ada namanya jadwal, ada yang namanya jumlah, tapi juga ada yang namanya penyajian. Yang jadi tantangan daripada kalau kita berbicara goreng, sebenarnya adalah bukan karena ayam goreng yang salah gorengnya, tapi yang salah itu biasanya adalah apa yang dia pakai buat menggoreng. Nah, salah satu yang menjadi problem itu adalah yang kalau kita bilang ini namanya vegetable seeds oil ya. Apakah bisa dari seeds, apakah bisa dari legumes, apakah bisa dari wheat, itu salah satu yang kalau boleh dibilang sebenarnya sumber yang buruk gitu ya. Vegetable-nya nggak buruk. Mungkin jagungnya atau soynya atau kanolanya itu nggak buruk, tapi prosesnya yang buruk. Ketika prosesnya terlalu panjang dengan pemanasan yang tinggi, akhirnya otomatis terjadi yang namanya toxicity ya atau trans fat. Nah, jadi memang ketika kita terpaksa harus ada masuk ke dalam restoran seperti ini, ya kita berarti hanya bisa siasat. Nah, teman-teman sekalian, bukannya saya bilang saya nganjurin untuk boleh makan ini setiap hari, tapi ceritanya teman-teman apa boleh buat harus makan ini, apa yang kita konsumsikan, apa yang kita beli. Yuk kita lihat lagi sekarang di sini ya. Pertama di sini biasanya karbonnya kita beli dari nasinya kan ya Sel? Iya. Nih kita lihat di sini nasi putih ya, nggak ada nasi merah pesen nggak bisa ya, ya adanya cuma nasi putih. Nah nasi putihnya kalau dilihat di sini dari secara size-nya itu mirip, coba Sally tangannya kepal. Nah coba kepalnya Sally sama ini sama nggak teman-teman kira-kira ya? Kurang lebih mirip lah ya Sel ya, kira-kira. Nah jadi ini nasinya tuh adalah sekepal tangannya Sally ya. Nah kedua tadi Sally beli apa aja nih Sel? Sally beli ini ayam, ini apanya nih? Ada pahanya, oke. Ini terus ada sayapnya, dan ini ada dadanya. Dadanya ada yang original, ada yang crispy. Nah kita bahas dulu ya. Kalau kita berbicara protein karena ini lemaknya tinggi karena digoreng. Jadi otomatis kita berusaha untuk gimana ya caranya supaya minimal paling enggak kalau bisa kita mengurangi si gorengannya, dan juga otomatis nanti implikasinya adalah si kalorinya akan turun. Nah jadi kalau ditanya pilih yang crispy apa pilih yang original Sel, pilih yang mana? Kira-kira Original. Pilih yang mana? Pilih yang original aja. Oke, kita pilih yang original ya. Satu, kita pilih yang original. Kedua, dadanya kita pilih yang mentok ya. Berarti proteinnya lebih tinggi dong. Banyak dagingnya. Betul. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini kita memilihnya, ini pilihan Sally nih, yang original. Ya, udah boleh dimakan belum, Sel? Boleh nggak? Ini kebetulan KFC ada apa namanya nih, ada tisunya keren banget ya, bagus ya tisunya kayak bisa dipakai nih. Jadi nomor satu apa yang kita lakukan pertama, kita akan buka ini dulu. Kenapa ini buka? Karena masalahnya bukan salah kulit ayamnya teman-teman sekalian ya. Kalau seandainya kita makan dengan persyaratan tidak menggunakan karbohidrat. Tapi masalahnya kulitnya ini pakai apa Sel biasanya? Pakai tepung. Jadi ketika pakai tepung berarti masuk elemen apa? Karbo. Berarti udah gagal dong. Kombinasi karbo dan lemak itu permasalahan daripada yang namanya metabolic syndrome. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah biasanya kebanyakan karbo sama kebanyakan lemak. Terutama kalau kita bicara namanya karbo olahan tepung, lemak olahan yaitu minyak goreng. Jadi kena semua nih di sini teman-teman. Jadi bukan salah kulitnya, tapi apa boleh buat kulitnya dibuang, nggak dipakai. Nah jadi sekarang nih masih ada sisa. Inilah gunanya si tisu. Nah, makanya tisunya kita pegang dari atas dan dari bawah. Ya, diperes ya Mas Ade? Ya sedang lah, paling ditekan-tekan aja teman-teman yang biasa melakukan aktivitas yang namanya most muscular ya, gitu ya. Ya kita lihat.
apa yang terjadi teman-teman, ini boleh lihat nih Des, ininya Des, ya. Ih. Nah kita bisa lihat ya, coba Banyak mau banget. ya kalau bayangin kalau kita kenain ke ini kita, itu bisa dibilang ya, jadi ini minyaknya semua pada nempel di sana. Ini lumayan cukup kering. Lalu kita suwir-suwir aja, langsung kering. Ya kita suwir-suwir, jadi masih ada kena dikit-dikit lah Sel. Iya. Lumayan ya, kena dikit ya. Ada dikit-dikit lah. Ya dikit. Ini kita suwir nih teman-teman. Gurih, masih gurih. Jadi gurihnya masih dapat ya. Gurihnya dapat ya, kena dikit lah. Bangsa ada goreng-gorengannya dikit ini apa. Tapi coba kita lihat nih apa yang terjadi nih teman-teman. Kita udah bantu banget kalau pendekatannya kita low fat diet. Banyak kalau Itu udah buangnya udah banyaknya, bukan main ya teman-teman ya, kita lihat ya di sini ya. Nah jadi itu udah dada ayam mentok. Coba dipegang, ada lemaknya nggak Sel? Nah, ya nggak ada ya. tuh. Ya nggak ada ya. Ya. Kalau dikenain ke pipi juga udah nggak berminyak. Rasanya biar glowing. Ya udah nggak berminyak. Oke ya. Nah jadi dengan kayak gini, nah sekarang tinggal nasinya. Sally kalau mau tentunya adalah kalau boleh makan nasinya Pindahin. pindahin aja ke sini dikit ya. Berarti pindahin ke ininya, kita kurangin, jadi akhirnya makan nasinya jadi tinggal Ya. setengah. Jadi kesimpulan berarti kita memungkinkan nggak untuk bisa stuck di fried chicken restoran dengan mengkonsumsikan ada karbonya, ada proteinnya. Sayur teman-teman boleh ambil. Kebetulan hari ini pas lagi habis. Nggak ada salad. Jadi teman-teman bisa konsumsikan saladnya aja sendiri. Nanti saladnya dimasukin di sini juga boleh. Makan saladnya dulu, terus makan ayamnya, baru makan sama si nasinya. Ini salah satu tips yang paling sederhana. Tapi kalau teman-teman bilang, Mas Ade saya nggak masukin aja deh ini, saya udah langsung aja, maunya apa? Maunya berarti saya mau langsung proteinnya aja. Nah kalau mau proteinnya aja boleh, berarti caranya adalah berarti memungkinkan untuk kita makannya, tetap ini harus dibuang karena ini ada si tepungnya. Jadi tepungnya kita buang. Ini kalau seandainya si sayap juga sama ya Sel. Ininya juga apa boleh buat dibuang. Ya. Tapi ini lemaknya lebih tinggi teman-teman sekalian. Sayap lemaknya lebih tinggi. Sama paha lemaknya lebih tinggi. Tapi secara daging dia lebih gurih. Ya. Nah, tapi apa yang kita lakukan dengan kalau saya senangnya ini, saya nggak sukanya dada ayam yang mentok. Berarti jawabannya adalah apa? Boleh makan ini, tapi tidak boleh pakai nasi. Jadi nasinya tutup. Berarti hanya boleh makannya ini aja digadoin. Nah jadi artinya udah boleh langsung makan. Tetap nggak boleh, kenapa? Karena minyaknya nggak baik. Tolong bantuin Sel, satu lagi Sel. Dilapin yang itu. Ya. Nah tuh ya. Tekan-tekan aja gini deh ya. Ini juga bekas tempatnya juga dilapin juga karena ini minyaknya kebanyakan ya. Minyaknya banyak ya. Nah. Oke, jadi lemaknya tetap dapatnya hanya lebih daripada body partnya aja bagiannya. Karena sayap dan paha pasti lebih berlemak dibandingkan dengan dada. Tapi di sisi lain dengan strategi yang sama, tanpa nasi memungkinkan kita akhirnya jadi bisa mengkonsumsikan ini. Yes. Sally ambil yang ini. Iya. Makan. Saya ambil yang ini. Tuh, cheers, makan ya. Cheers. Enak, not bad, daripada nggak ada. Ya. Thank you teman-teman, mudah-mudahan suka informasi ini. Ya memang agak sedikit miskin ya, tapi nggak apa-apa. Paling tidak ini bisa menjadi opsi buat teman-teman punya strategi siasat jajan dimanapun ya. Jadi kita tetap masih bisa mengkonsumsikan. Kalau masih saya bisa mungkin menikmati ya Mas Ade. Saya akan pilih yang ini Sel. Menurut saya soalnya ada ini dia lebih lean, proteinnya lebih tinggi, lebih banyak dadanya. Saya masih bisa makan nasi. Kadang saya konsumsikan biasanya setelah saya melakukan aktivitas latihan, misalnya latihan atau pas habis makan ini, ya udah saya latihan kaki dan back, dua jenis atau dua bagian otot yang paling besar di badan kita yang require gula yang paling banyak. Jadi kenapa tidak? Ya. Teman-teman selamat mencoba. Terima kasih, boleh share sama teman-teman atau mungkin mau komentar dengan senang hati. Nanti kita jawab. Thank you teman-teman, terima kasih. Ayo Sally cobain. Yuk kita makan. Nyam 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 nyam.